Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas anugerah dan kesempatan kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh salah satu calon guru penggerak dari SMP 2 Negeri 2 Kintong, calon guru penggerak angkatan ke-9, yaitu Pak Suparman Tampuyak SPD. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mulai acara diseminasi pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-9, Bapak Suparman Tampuyak SPD. Kepada Bapak disilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul ini untuk mengikuti serangkaian program aksi nyata kami dari calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Dan salah satu aksi nyata yang akan kami buat adalah diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa materi yang akan kita lewati nanti dan akan kita uraikan bersama, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa buka sesi diskusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita coba untuk membicarakan soal perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah memahami atau sudah pernah mendapatkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan paradigma baru soal pembelajaran. Tapi sebelum kita kita membahas soal perubahan paradigma baru, mari kita pahami dulu pendapat dari Pak Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia kita. Nah, menurut beliau, guru itu ibaratnya seorang petani yang merawat tumbuh kembangnya sebuah tumbuhan atau padi misalnya. Jadi gurulah yang memberi pupuk, yang menyiangi rumput-rumput yang liar di sela-sela tanamannya itu. Kira-kira demikian pemahaman dari Pak Ki Hajar Dewantara. Jadi dari uraian-uraian beliau itu kita bisa simpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru berusaha atau perlu mengusahakan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang aman dan menyenangkan. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari pendapat Pak Ki Hajar Dewantara tadi ini, ternyata pembelajaran paradigma baru kita itu harus memastikan pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi nanti kita akan bahas sebentar sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat pada murid atau peserta didik. Nah, dasar dari paradigma baru ini yang proses pembelajaran yang berpusat pada murid itu sesungguhnya ada pada profil pelajar Pancasila yang sama-sama mulai kita praktekkan hari ini.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara paradigma baru pembelajaran kita, landasannya yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, dari profil pelajar Pancasila yang mendasari proses pembelajaran kita yang berpusat pada murid, ini tentunya akan melahirkan budaya-budaya positif. Oke. Nah, budaya positif ini sangat penting untuk kita kembangkan sehingga murid-murid kita mempunyai profil pelajar Pancasila yang bisa jadi kita sebut itu sebagai disiplin dari dalam diri sendiri. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita masuk ke bagian-bagian yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah Bapak Ibu, tadi sudah saya jabarkan bahwa proses pembelajaran kita intinya berpusat pada murid, yang kemudian bagaimana guru menciptakan sebuah proses pembelajaran aman dan nyaman dan bersahabat bagi siswa itu sendiri, yang pada akhirnya akan melahirkan budaya positif di lingkungan sekolah yang dilandasi oleh profil pelajar Pancasila. Sekarang mari kita lihat untuk disiplin positif. Sebelum saya membahas soal disiplin positif, kira-kira di sini ada semacam apa namanya? Ada pemantik. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Di sini coba kira-kira mau bisa berpasangan ini ya. Ujung palmanya tidak ada teman. Nah, boleh. Nah, Ibu, jadi begini. Jadi misalnya ini ada apa namanya? Ada semacam permainan kita. Sekarang mari kita berpasangan. Ambil pasangan Ibu. Kalau palmanya ini tidak ada ya. Ibu mungkin dengan Ibu Ira, Ibu Astati dengan Ibu Dini, Ibu Herli dengan Ibu Ida, Ibu Ida ya. Pamannya. Sekarang bukan dipaksa begini, bukan dipaksa buka ya, bukan dipaksa apa? Bukan. Tapi bagaimana kita bujuk, ya? Kita bujuk teman kita itu agar dia membuka apa yang disimpannya, karena yang disimpannya itu sangat berharga. Oke? Silakan ambil pasang. Dirayu. Dia mau buka atau tidak? Kita kasih waktu 30 menit. Ibu Herli ini, Bu Ida. Saya Oh iya, oke. Izin Ibu An. Satu saja kepala tanya. Satu, mana aku buka. Sekarang kita giliran. Yang di sebelah kiri itu yang dibujuk. Yang sebelah kanan yang membujuk. Oke, sebentar bertukar. Oke, 30 detik ya. 1, 2, 3. Kecoa. Uang muka dulu ini. Oh, pakai. Oke, sekarang gantian lagi. Coba gantian lagi. Oke, ya. Sudah. Terus 100.000. Oh iya, ada fitnah. Sudah? Oke. Siapa yang terbuka? Sapunya. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu. Sekarang tadi siapa yang membuka kepala tangan? Tidak ada kan? Iya. Oke. Di bagian kedua siapa yang membuka? Yang sempat dibujuk kemudian dia buka. Maria. Maria. Ibu Maria buka. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam tali kepala itu sesungguhnya siapa yang mengontrol kepala tangan kita untuk membuka atau tidak?
Sendiri. Sendiri. Ya, Sendiri. diri ya, diri sendiri. Jadi sebenarnya kontrol atas diri kita, kontrol atas orang lain itu ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Sama dengan kita mau buka, kita mau apa namanya, tahan, itu dibuka itu bukan karena orang lain yang membuka, tapi karena diri kita sendiri yang mengizinkan. Kita tetap bertahan untuk menutupnya karena diri kita sendiri. Berarti kontrol itu ada pada diri kita sendiri, tergantung pada alasan kita masing-masing. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya, Kalau misalnya karena rayuan teman dibuka. ibu buka, Ya misalnya ibu buka karena rayuan dari teman. Yang membuka tadi itu ibu atau teman? teman. Tidak, maksudnya yang membuka tadi siapa? Diri sendiri kan? Tapi karena rayuan. Berarti ibu punya kontrol terhadap diri sendiri untuk membuka tadi karena alasan dari teman, bukan karena teman yang membuka, bukan karena alasannya. Bukan teman. Ibu sendiri yang tetap membuka. Dia rayu kalau diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak mau, bisa ini ibu ya? Sekarang mari kita lihat soal teori kontrol tadi pada miskonsepsi tentang kontrol kita selama ini. Ada ilusi bahwa guru itu selalu mengontrol murid, benar kan? Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Fakta kan di lapangan Ya. kita, guru itu kontrol ini murid-murid, tapi fakta, ya kan? Kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada murid kalau memang dia tidak memilih untuk melakukan. Karena di kontrolnya ada pada diri sendiri. Sama dengan yang Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tapi itu yang terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kita mengontrol. Tapi pada dasarnya murid itu sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Intinya misalnya begini, di Toto ada larangan yang keluar tempat, tapi dia tetap keluar. Dia memastikan bahwa dirinya masih tetap di. Kemudian yang berikut, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Jadi kalau kita lihat murid-murid kita ini semua arti dan sebagainya, bahwa dia memang betul-betul memilih untuk dirinya itu dikontrol oleh guru. Artinya apa? Dalam teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku siswa kita itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang kita tidak sukai. Jadi tindakan siswa kita, apapun yang kita sukai, apapun yang kita tidak sukai, itu selalu punya tujuan. Kemudian ada ilusi lagi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, biasa kan guru itu memberikan penguatan, nasihat-nasihat kepada murid. Nah, penguatan positif itu atau bentuk itu adalah bentuk kontrol. Kalau satu mempengaruhi murid mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak kebutuhan kita. Kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini biasanya kita juga semacam saya juga dulu itu kan semacam kritik. Tetapi asumsi kita kan selama ini bisa menguatkan karakter kita. Itu asumsi kita selama ini. Tapi ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid pada identitas gagal. Jadi kita hanya selalu menyalahkan. Itu selalu kita membuat murid tetap pada posisi bersalah. Intinya adalah mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, muncul lagi.
sudah rasa bersalah. Pada akhirnya penilaian pada diri mereka itu saya upaya lain. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, akhirnya tidak jadi negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan. Oke, kemudian yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sangat sebuah istilahnya miskonsepsi ya. Banyak orang dewasa meyakini bahwa dia bisa mengintimidasi adik-adiknya yang di kelas ini, ya kan? Pada akhirnya akan berakibat berdampak pada perilaku anak-anak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin pada diri sendiri. Ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi ada semacam kesadaran internal atau apa ya istilahnya? Ya, dari dalam diri dunia, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi dia tetap sama saja kalau tidak dalam melakukan introspeksi diri, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan itulah harus ada di dalam suasana yang DK. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian menurut dosen bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kemudian kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Jadi murid yang memiliki disiplin positif dia punya motivasi dari dalam, dan itulah yang menjadi kesadarannya. Nah, sekarang di bagian berikutnya tadi soal disiplin pada kita, dan sekarang ini motivasi perilaku manusia. Sekarang mari kita lihat perilaku disiplin soal perilaku. Nah, menurut dosen bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku pada manusia sendiri atau pada murid. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat tentang motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sehingga dia akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya kan? Beda dengan bagian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau dari penghargaan dari orang lain. Dia akan bertanya, akan saya dapat apa bila saya melakukannya? Ya kan? Tapi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka tanya. Ini yang sebenarnya kita harus tanamkan pada murid-murid kita. Jadi tidak sekedar dia menghindari hukuman, tidak sekedar dia mendapatkan penghargaan, tetapi yang harus kita tumbuhkan di kalangan murid kita adalah kesadaran. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif dan harus ditanamkan dalam diri murid-murid, itu adalah motivasi yang ketiga. Baik, Bapak Ibu, kemudian yang berikut adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sekarang mari kita lihat mengapa kita memiliki peraturan. Ya, sebagai pemantiknya Bapak Ibu ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Jawabannya adalah selamat.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut dengan nilai-nilai yang biasa kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan tersirat pas dari latar belakang bahasa, suku, dan agama. Sekarang kalau kita lihat dari pertanyaan pembantu sebenarnya kita menggunakan film hanya sekedar aturan atau keselamatan, ya kan? Kita mencuci tangan pakai masker, apakah hanya sekedar menaati peraturan atau sudah menjadi sebuah keyakinan? Ini yang ditanamkan pada murid-murid kita. Dia datang tepat waktu. Itu bukan hanya karena ada aturan poinnya kan, bukan sih, tapi sudah dari dalam diri bahwa ketika saya datang saya sudah melatih diri saya untuk ini yang dimaksudkan keyakinan pasti. Dan yang kelima, Bapak Ibu, kita bahas kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang paling penting. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu. Ini ada ilustrasi soal Ibu Ambar. Ya, Ibu Ambar. Wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Nah, beberapa anak di kelas itu datang pada dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kalau Bapak Ibu menghadapi situasi seperti yang dialami Ibu Ambar, apa yang kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Ini Ibu Ambar wali kelas, ya? Ya? Panggil? Ceritanya alasan satu lah. Alasan kenapa? Kira-kira menurut Anda alasan apa alasan Doni melakukan itu? Ya, satu apa lagi? Jajan, oke, iya. Nah, sekarang merujuk pada satu situasi tersebut, apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar dalam konteks menegakkan disiplin positif itu, Ibu Ambar, ya benar tadi, sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut dan mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh banyak yang terjadi di lingkungan kita. Kelas yang kasih. Oke, nah sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, perasaan Tuhan dan penghormatan atas kemampuan, kebebasan dan kebutuhan, ya, kemudian kesenangan serta rasa senang. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita bawa ke murid-murid kita, ya inilah sebenarnya kebutuhan murid yang harus kita kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makanan. Ini macam siapa tadi? Doni kan? Makan hidup. Dalam makan pasti diberikan. Jadi harus memaksa ke teman-temannya untuk meminta makan. Oke. Kemudian kasih sayang dan rasa terima diterima. Kemudian ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis untuk disayangi, diterima, mengikuti kebutuhan atau hubungan koneksi sosial, ya kan? Nah, ini juga sering kita temui. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini biasanya ada siswa-siswa yang sering jangan begitu ya terhadap teman-temannya di kelas. Ini yang biasa kita lakukan. Ya, Padil. Dia ingin apa itu kan? Bino. Ini bagaimana nih?
Nah, oke. Kemudian ada kebebasan, ya. Jadi ini adalah kegiatan melakukan mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, dan suka mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kesenangan. Nah, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya kan? Kemudian, Bapak Ibu, di posisi kontrol. Nah, sekarang ini. Jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah, kasus Hana dan Anton itu, penerapan disiplin seperti apa? Jadi, ini ada pertanyaan pemantiknya. Isa dan Hana dipanggil untuk masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala sekolah SMA Makmur, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Isa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Isa di media sosial. Kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di dalam kolom chat, mengajak teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto. Kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang dilakukan? Disiplin apa yang akan diterapkan? Kebiasaan tutup kata yang samping, Ya, santun, kebiasaan adab, ada puasa ya. Apa nih? Ini ada persilat, bahasa di sosial media. mengapa harus Kebiasaan misalnya? ya. Mari kita lihat. Di sini pendekatan yang bisa menjawab itu ya, menjawab. Oke, kita lihat bagaimana menangani. Jadi ini kita bisa menjawab, tapi mungkin nanti di penjelasan saya itu kita akan tahu, oh ini tindakan ini yang harus kita lakukan, ya. Oke. Di teori pendekatan restitusi itu ada 5 posisi kontrol dulu. Ya, ada 5 posisi kontrol dulu. Posisi kontrol dulu itu yang pertama adalah kita di mana? Mudah-mudahan tidak di sini ya. Posisi kontrol pertama itu satu garis pertama sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam line. Oke? Nah, pada posisi ini, si penghukum ini selalu berkata pada muridnya, ikuti aturan saya, atau cuma. Atau kamu ini memang selalu salah. Selalu pasti, selalu kamu yang terakhir. Selalu nggak yang terakhir. Selalu nggak yang datang terakhir. Terlalu bikin tugas. Ini. Oke, ini posisi kontrol kita sebagai pertama sebagai. Kedua, ada posisi kontrol kita sebagai guru itu pembuat merasa bersalah. Jadi siswa dia buat bersalah, ya kan? Nah, sekarang pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau hendak diri pada dirinya. Oke.
pada posisi kontrol ini, kata-kata yang keluar itu sangat kecewa sekali dengan sikap kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Atau ada kata lain, bagaimana kalau orang tua kamu berbuat begitu? Ya kan? Ini posisi kontrol membuat seseorang saja. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri pada diri mereka itu jadi buruk, ya. Penilaian diri murid itu terhadap dirinya tentang diri mereka itu buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mungkin saja disayang. Jadi dia memang betul-betul jadi salah di hadapan guru si kontrol salah. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun mengontrol murid melalui persuasi. Kata-kata mereka itu sering biasa kita dengar, ayolah bantu demi bapak ya. Ngajak, ayo ingat, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. D, pemantau. Nah, posisi kontrol pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi harus bertanggung jawab terhadap murid yang kita awasi. Nah, misalnya posisi pemantau ini dia berdasarkan pada aturan dan konsekuensi. Jadi dia berpegang pada aturan dan konsekuensi jika ada yang melanggar. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tersebut, dia benar-benar memisahkan dirinya dengan murid. Pokoknya saya pegang ini aturan, dengan melanggar, ini konsekuensi. Ini pemantau. Oke, pertanyaan yang diajukan kepada murid itu, ini misalnya peraturannya apa? Oke, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa yang ada? Tentunya akibat. Ini pada posisi pemantau. Nah, seorang pemantau itu mengandalkan penghitungan dan catatan. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kita itu di poin. Poin itu. Jadi, guys, gimana bang? Dia andalkan catatan. Oke. Aturannya dari sekolah kan yang sudah saya kemarin. Kemudian yang terakhir, posisi kontrolmu terhadap murid itu sebagai manajer. Jadi manajer ini dia berbuat sesuatu bersama murid. Ada kolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Oke? Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dia kerjasama dengan murid, ya. Sedangkan kau bertanggung jawabkan perilakunya, tapi sambil itu dia mendorong mencari solusi bagaimana murid itu mendapatkan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Oke? Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab, maka murid itu akan mengacu pada restitusi yang menjadikan dirinya manajer bagi dirinya sendiri. Jadi ketika dia bersalah, dia sudah tahu apa konsekuensinya dan dia harus buat semacam tanggung jawab. Nah, di sini sebagai seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini. Seorang manajer itu, apa kamu meyakini aku salah? Apa perbuatan tadi itu kau yakini salah? Kemudian ada pertanyaan tadi, jika kamu meyakininya salah, apa kamu berusaha untuk memperbaikinya?
jika kamu memperbaiki perilaku ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian ada pertanyaan lagi, jika kamu ingin memperbaiki diri, apa rencana kamu untuk memperbaiki diri? Kemudian yang berikut, segitiga restitusi. Nah, ini yang sebenarnya kemarin banyak kita harus terapkan dengan itu. Jadi segitiga restitusi ini tindak lanjut dari apa yang tapi tunggu dulu, saya mau tanya, kira-kira kasus Hana dan Doni tadi itu diselesaikan oleh penghukum, pemantau, teman, atau manajer? Jadi kasus yang kalau kita sebagai kepala sekolah, maka kasus Hana dan Ante itu kita ada pada posisi manajer. Perlu kan hanya kepala sekolah saja sebenarnya, guru ya. Oke. Ayahmu yang bisa sadar sudah nyata dengan anak. Oke. Itu sudah sadar. Ya. Terdapat di Oslo. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebenarnya semacam pendekatan sebenarnya ini ya, pendekatan yang kita lakukan untuk menangani berbagai masalah. Jadi restitusi itu sebenarnya mengembalikan kembali kepada keadaan semula ya. Itu begini kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada tiga sisi itu. Jadi segitiga restitusi ini dikenalkan oleh J.N. Gerson di tahun 2001. Nah, segitiga restitusi itu di sisi ini sebenarnya ada di bagian bawah ini ya kelihatan ada menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ini biasanya kita dapat kasus ya, misalnya masuk kasus kita. Yang pertama kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Anak-anak kita stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah dari anak-anak ini ya, kemudian menanyakan keyakinan apakah kesalahan apa. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini ada tiga langkah saya jelaskan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini seperti apa? Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ini yang kita temukan. Kita dapat anak-anak yang berusaha. Jika kita mengkritik, ya jelas tetap dia pada posisi yang gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan, ya paling tidak beginilah contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Nah, Pak juga pernah mengalaminya seperti itu. Tapi ditambah dengan kalimat itu ya. Pak juga mengalami seperti apa yang kamu tahu. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ini anak kan? Dia sudah mulai muncul kan? Dia mendukung toh. Pak pernah juga melakukan kesalahan. Sudah, kita bisa selesaikan ini masalah. Itu terus ya, punya kalimat-kalimat ini yang bisa kita pakai. Tapi begini nak, Bapak tidak, misalnya ada kasus antara dua anak dan seterusnya, ini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar di antara kalian berdua ini. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Beres. Sebenarnya pertanyaan ini tidak paten Bapak Ibu ya, tidak paten. Tapi tergantung kita memahami. Oh, saya sedang melakukan kegiatan, sedang menstabilkan identitas ya. Oh, ini yang saya harus kemukakan ketika saya mulai validasi tindakannya salah pada sini. Atau ini menanyakan
Oke. Bapak Ibu, apa yang kita percaya sebagai salah satu keluarga? Jadi begini, teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara keyakinan ini sebenarnya motivasi secara internal dari murid lalu muncul. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 tadi ya, kemudian dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang kita. Pertanyaannya di sini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai ini yang telah kita sepakati dan yang bersifat? Oke, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan? Bisa Pak? Iya. Sih dari saya tanyakan dalam kondisi yang sudah seperti ini, saya satu kasus ini biasanya membuat laptop hari ini tadi sempat bilang sudah susah kalau mengubah karena sudah mendalam lagi dengan bahasa kasar. Terus kalau untuk yang sudah seperti ini situasinya, untuk memulai kayak tadi seperti yang Pak bilang, kira-kira yang paling efektif atau yang paling cocok untuk memulai dengan kondisi yang seperti ini. Siswa. Iya. Itu bagaimana? Oke. Kalau di Separi, sekolah ketiga, ya. Berarti kita cooling down. Pertama kita pahami bahwa murid itu ada sesuatu yang ada kebutuhan. Sedangkan mereka yang murid itu sudah parah, berarti ada tujuan yang mereka itu yang kita cari. Kebutuhan itu yang kita ya yang 5 tadi. Kemudian tapi bagaimana caranya? Ini sudah paling parah kalau kita lihat. Ini tadi buat ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Demi tanggung jawab wali-wali kelas. Keyakinan kelas. Biasa kan ibu wali apa? Kita mulai dari bentuk keyakinan. Kasih tahu kepada anak-anak, ini nilai-nilai kebajikannya. Seharusnya sebagai siswa itu ini. Sekarang, mari kita buat keyakinan kelas. Ayo. Nah, itu ada step-stepnya nanti. Ya. Mulai dari sini. Ini kan biasa. Saya dia pakai nilai kan parah. Dan dia mencuci tangan parah. Karena sudah atas pelanggaran aturan. Kalau sudah muncul keyakinan dari nyala, tahu lah kalau kita yang suci buat kesini memang parah gitu. Jadi yang pertama kita harus memahami tindakan siswa kita itu dia punya tujuan apa dan penuhi kebutuhannya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhannya itu ya pakai yang tadi itu yang 5 itu untuk apa ini? Kasih sayang, kekuasaan, kayaan dan bukan. Dan yang penting itu di sekolah sebenarnya juga harus punya keyakinan kelas, punya keyakinan sekolah. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak, mana yang lebih penting? Peraturan tata tertib atau keyakinan kelas? Keyakinan. Tapi untuk pembiasaan keyakinan itu kan tidak itu pastinya dia itu maksudnya Ya, Itu fungsinya wali kelas dan guru. makanya ada keyakinan sekolah. Benar? proses. Ya. Karena dengan aturan yang sudah jelas dari konsekuensi ada yang masih dilanggar, apalagi cuma seperti ayo kita jaga lingkungan. Misalkan kan dibilang jangan buang sampah sembarangan, tidak terlalu efek, apalagi ayo jaga lingkungan. Memang butuh proses ayo. Penuhi kebutuhannya orang. Itu penuhi kebutuhannya orang. Berarti semua siswa harus maksudnya sesuai permasalahan harus diajak. Diajak.
kasus itu, makanya saya kemarin bertahan itu di kasusnya sebab ketika dia di rumah kebutuhannya tidak, dia kan di rumah karena kebutuhannya tidak terpenuhi, ketika kasih sayang dan ada yang dia butuh. Ketika di sekolah dia tetap bersalah, ya kan? Aman bro, kebutuhannya dia datang di sekolah, yang dia ingin di sekolah itu dia butuh sesuatu, butuh yang dari 5 itu, dia tidak dapat, keluar lagi. Dan itu kenapa? Karena kita tidak berikan. Dalam bahasa Saluan, bak mengkotolobilikan. Gitu? Harusnya kalau disampaikan juga sama orang tua, Nah, dipenuhi kebutuhannya juga orang jadi di mana? Di itulah orang tua kembalikan juga sama orang tua. wali kelas nih Pak. Itu ya harus bapak. Iya, karena waktu yang lebih banyak kan di rumah. Ya, Orang tua lebih banyak kemarin sudah tidak langsung kemarin bisa dari bisa rumah. itu mungkin tindakan yang dilakukan di sekolah. Tapi kalau ada kebutuhan di rumah, orang tua membutuhkan dia datang masih, tapi dia tidak mau, ya kan? Ketika dia datang ke sini ternyata dia tidak suka duduk dengan siapa itu, ya kan? Dari kemarin saya sudah pakai. Dia butuh itu, dia butuh saya pindah tempat duduk dari teman yang lain. Salah satu kebutuhannya. saya jelaskan. Iya, silakan ibu. Dari kemarin saya panggil langsung. Kami dari dulu masih suka sekolah. Ayo suka sekolah, masih di sekolah nggak ada. Saya tidak suka pada itu ini karena cerita sedikit dan marah saya. Kamu bagi ibu memang menghasilkan kita lihat aku kalau ada hal yang lagi mulai dari sini Ya. tidak cerita dari kalau itu terbiasa kita lihat dengan apa bisa Nah itu kan orang yang bisa baca itu teman yang sefrekuensi dengan butuh teman, dia butuh itu. Kenapa? Karena ada gangguan. Ruanian Rasa tidak nyaman. tidak dia Kebutuhan kesenangannya kan, dia merasa kebutuhan kesenangannya itu terganggu. Dia suka menyanyi kan, suka bicara, dilarangnya teman. karena kita Kebutuhan kesenangannya itu yang kita butuh. nah kalau bicara langsung dengan Jadi ketika dia keluar, tindakannya itu untuk menghindari tadi. Suka ketawa, suka baca cerita, dilarang kemana? keluar menyanyi Menyanyi sama dengan papa. solusinya dia lain Yang dia butuhkan. Intinya berinsya. Kebutuhan murid ini sebenarnya kita guru tinggal dia butuh apa, ya kan? ada pilihan yang ya taruh itu Dan pertanyaannya Ibu Lili tadi di dasar 15 tadi, pemenuhan kebutuhan dan buat keyakinan kelas itu terus menerus. itu kira-kira harus dirembuk sesuai. Jadi memang itu nanti ada waktunya soal hari Senin. Terus karena dia tidak kelas tidak masalah Tidak harus semuanya sama kelas. Kalau dirumuskan di sekolah kemudian disepakati harus kelas. bisa kesepakatan sekolah lebih luas lagi. Bisa juga untuk di masing-masing untuk sementara sampai saja sampai sana. iya Jadi itu ditembak. Tapi sama sendiri. jadi kalau boleh itu keyakinan kelas bukan hanya wali kelas tapi dengan guru yang studi
Ya, itu boleh. Kalau soal keyakinan kelas itu wali kelas. Kalau keyakinan guru bidang studi itu keyakinan mata pelajaran. Jadi bahasa Indonesia ada keyakinannya juga. Sendiri ya. Ya, sesuai dengan tipe macam bahasa Inggris, berbahasa yang baik dan benar. Ketika ada tindakan yang lain dari itu, ya tindakan restitusi tadi yang kita pakai, ya kan? Jadi tindakan tadi itu, jadi misalnya keyakinan kelas dia langgar. Bagaimana kita menindakinya? Iya. Ya oleh restitusi. Bagaimana sebenarnya dia bisa cari dia punya kebutuhan dulu. Dia harus tahu dulu kebutuhannya, baru tindakan. Motivasinya apa? Oke Bapak Ibu ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pak Wakasih? Gimana? Pas? Alhamdulillah kita sampai di penghujung. Saya ada ini lupa. Ayo Ibu ada silakan. Lupa ya. Restitusi. Itu terakhir poin portfolio yang sampai nanti Soal tentang semua dalam posisi gagal dia per item. ini, Iya. ini Berapa judul itu? Yang bagian A-nya apa? menstabilkan. Menstabilkan aktivitas. Lanjutkan tadi Pak. Kalau kita mengkritik murid pada saat di penstabilan identitas itu, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi tetap. Jadi saya sepakat sih sebenarnya. Maksudnya ini sudah seperti bagaimana yang macam saya di sana saya itu pendidikan konseling memang tapi bagian poin Bapak atau Ibu tidak tertarik dengan siapa yang salah, tapi itu sudah persoalan. Yang saya ini kalau kita yang bimbingan konseling, ya harus sebenarnya kita cari tahu dulu siapa yang benar, siapa yang salah. Dari situ berarti dia tahu bahwa ini ada aturannya. Ini jangan dibuat dan ini harus tetap dipertahankan. Jadi sehingga dia tahu mana batasan, mana norma-norma yang memang tidak bisa. Setelah itu sebagai guru atau sebagai guru BK kita tidak bisa memang menghakimi. Oh nanti. Jadi dia sebenarnya hanya diperkenalkan dulu. Oh, pengguna sebenarnya tidak boleh seperti ini. Jadi kita setelah itu disampaikan, kemudian baru masuk ke situ. Sini. Iya, mencari siapa yang tidak mencari siapa yang salah, tidak tertarik. Tetapi sebelum itu kita harus sampaikan bahwa posisi ini sebenarnya karena ya memang tidak bisa. Misalnya baku gara begitu kan, misalnya menyebut orang tua. Kok ini, dan jadi harus kita sebagai guru harus menyampaikan bahwa memang tidak boleh tidak sesuai dengan norma. Setelah itu baru kita luruskan bahwa ibu atau bapak tidak menghakimikannya. Itu seperti itu sayang. Kan sebenarnya pertanyaan ini kan bervariatif toh, tergantung dari kita memvalidasi masalah. Tapi yang langkah-langkahnya itu yang kita ikuti, menstabilkan identitas, validasi data, validasi tindakan yang salah, kemudian terbangun kayak gitu. Jadi memang sudah seperti ini kalau konseling anak-anak begitu. Iya. Sama dengan aksinya tadi dua ya. Dan yang mengenali peran sebagai guru. banyak Maksudnya sebelum menganalisis disiplin diri, self disiplin. Kalau tidak ada self disiplin, evaluasi kemarin yang
maka kekuasaan lain akan hadir untuk mendisiplin diri kita. Hari dan pembuku posisi kita di mana ya? Nanti kita refleksikan kita masing-masing ya. Apakah kita ada di pembuku ya? Dan ini di penghukum juga. posisi kontrol ya. Apakah kita ada di pembuku, membuat rasa bersalah sebagai teman, memantau atau Semuanya kayak bang. Ada iya, karena memang kita ini kan Dan masih sebenarnya mengadopsi harus kebiasaan gurunya gitu ya. Zaman dahulu kita coba untuk terapkan ke zaman sekarang. Nah, sebenarnya itu kan zaman sudah berbeda. tapi tidak kan ini kan teori kontrol tak? Teori kontrol itu ada pembuku, ya kan? Ada jadi apa? Pembuat rasa bersalah, ada pemantau, teman, dan ada manajer. Itu sudah berlaku. Tinggal kita orang memposisikan diri, merefleksikan diri akan seperti apa. Yang seharusnya kita ada di posisi lima itu. Tapi yang di lapangan ya di hukum sudah ada semua. Kita zaman kolonial. Tidak bisa Turun temurun. Saya dapat itu materi, ya begini. Nah, iya, tidak bisa. Jadi waktu dapat itu materi, tidak dalam bentuk ceramah, membaca. Tapi semuanya itu orang pakai semua. Pakai semua itu. Tapi saya tidak setuju dengan tadi membuat salah itu tidak apa-apa. Dan itu tertanam di otak. Jam 1. Tapi harus ditambah dengan kalimat. Memang berbuat salah itu tidak apa-apa, sama dengan Pak. Tapi harus kita sadari. Ada sambungan. Ada sambungan. Berpegang misalnya Ya. salah satu contoh kasus upacara bendera itu upacara bendera masih kurang karena menggunakan dari kata kami berbuat salah Ya. apa atau misalnya bisa upacara bendera Ya apa-apa. Itu ibu tidak boleh lu kalau sama siswa yang dikonseling saya dia kalau baik misalnya dia biasa mengucap kata-kata kasar saya sampaikan tidak ada masalah sebenarnya karena mau berucap bahasa rapat kata kasar tidak ada persoalan tapi karena kehidupan tidak selamanya begini nanti ke depan akan jadi orang dewasa. Jadi sehingga disampaikan resikonya nanti kalau selamanya tidak dirubah maka akan kembali nanti kalau sedewasa boleh mengeluarkan bahasa bisa jadi kan orang tampeleng, orang pikul. Disampaikan contohnya bahwa apa yang dia lakukan nanti ada resikonya itu saja. Jadi nanti tanggung jawabnya kan sama dia nanti. Kita kan hanya guru yang sebatas menyampaikan, memberi nasihat. Selanjutnya sadar atau tidak itu ganggu siswanya. Kita memang tidak bisa berpaksa. Cuma tidak pernah berhenti tolong sampaikan. Jangan berhenti di batas itu saja. Hanya kasih contoh. Kalau mau berbuat begini hari ini berarti konsekuensinya ke depan nanti begini jadi. Mau jadi orang baik berarti nanti begini. Jadi kira-kira sebenarnya karena maksudnya Bentuk salah tadi. ya berbuat salah tadi. Oke. Ada lagi Bu? Ini dah. Ini nih. Ya. kita bantu dengan doa mudah-mudahan bisa berubah. Iya biasa so Tidak lazim. Tapi sebenarnya itu ketika ada temannya menyundul begitu, itu tambah masuk juga buat temannya itu. Kita pakai itu. Tidak, memang ada siswa yang bilang begitu. Ada siswa yang mengeluh dengan sikapnya Alvin. Jadi orang aku sama saya kan, kenapa itu Alvin begitu? Saya sisa tidak mencari juga pembenaran, tapi sisa pengertian yang saya sampaikan sama Nan. Asal jangan ada Alvin. Bukan menghina atau
ini kekurangannya dia. Saya cuma tanya bagaimana tahu Alvin keluarga, tahu. Kenal DP kakak, DP saudara itu ada yang tidak apa-apa begini. Bawa HP. Alvin itu mungkin agak sedikit berbeda dengan kamu, tapi ibu sampaikan bagi ini jangan dibully. Kan begitu. Oh kan dari keluargamu mungkin tidak ada yang ada latar belakangnya seperti Alvin. Tapi ayah saya tekankan jangan menghina dia. Mungkin keterbatasan pola pikirnya, kemampuannya, otaknya tidak sama dengan anak. Iya, dikasih pengertian begitu sehingga ada semacam rasa pemakluman dengan sikapnya yang si Alvin ini. Begitu, tapi jangan disebut baru ada di sana. Kemudian tekankan bahwa jangan sampai terjadi pembunuhan ya karena keadaannya. Kasih pengertian teman-teman. Seperti Vino kemarin kan begitu. Kesana kemarin ikut terus Alvin, dia mengira. Maaf. Jadi akhirnya ibu saya berbeda dengan saya ada di berbeda. Saya semua pilih bilang. Jadi dia bilang dia duduk di belakangnya ibu dia sok. Jadi sisa Alvin yang kata sama. Jadi sisa lagi belum lelah. Maksudnya tekankan jangan sampai terjadi bully. Cuma kasih pengertian saya mungkin kemampuan Alvin. Iya itu hati-hati. Bikin program itu. Iya. Saya baru sudah mau bersama. Oke, Bos Sati. Pas, Gladly. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pertemuan kita ini. Sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir di rangkaian aksinya bergerak diseminasi budaya seolah siswa kita akan bergerak maju lagi dengan nilai-nilai positif yang sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.